bagaimana saya menjalankan Atomi sebagai part-time kok bisa berhasil sampai menjadi Sharon Rose Master gitu ya. Ya, ini sudah sering sekali mungkin leader Anda sendiri atau upline sendiri, Anda sendiri sudah cerita gitu ya, bahwa di Atomi bukan status Anda menjalankan itu yang terpenting ya, tapi bagaimana Anda menjalankan itu yang paling penting. Karena banyak sekali orang yang sudah full time, tapi kerjanya lebih sedikit daripada orang yang part time ya. Kalau spare time itu cuma ada waktu sisa baru dikerjakan. Tapi kalau orang yang part time, dia sudah mengalokasikan waktu. Dia mau lagi sibuk, nggak sibuk. Kalau dia sudah komitmen 2 jam sehari, dia lakukan atomi 2 jam. Tapi kalau spare time, misalkan dia mau coba 2 jam, ternyata ada sinetron muncul nih, dia nonton dulu sinetron 1 jam. Ada gitu anaknya lagi gangguin dia. Nanti sisanya tinggal 15 menit. Nah, dia jalankan 15 menit sebagai spare time. Kita yang menjalankan part time, fokus kita pada saat kita sudah alokasikan waktu untuk atomi, jangan dicampur adukan dengan aktivitas yang lain. Contoh, waktu saya masih kerja ya, waktu saya masih tinggalnya masih jauh, itu dulu saya tinggal 2 jam satu arah ya, 100 kilometer. Jadi kalau saya pulang pergi, saya udah 4 jam. Belum lagi saya kerja 8 jam. Belum lagi saya mesti bantuin istri masak, bersihin dapur ya. Di sini nggak ada pembantu ya. Nggak kayak di Indonesia. Anak satu, pembantu satu gitu ya. Suami pun ada pembantunya gitu ya. Mungkin diurusin masak. Kalau di Kanada saya nggak ada. Jadi saya udah pulang sampai jam 7, bantu istri masak. Selesai makan jam 9, bersih-bersih dapur sampai jam 10. Nah, biasanya saya kalau udah capek kayak gitu nyetir 4 jam, saya langsung nyalain Netflix ya. Terus nonton 1 episode, 2 episode, tahu-tahu udah 3 jam, kadang-kadang bisa sampai 4 jam gitu ya. Nah, di sini saya udah bilang, saya nggak bisa hidup seperti ini terus ya, mau sukses di Atomi. Artinya ada harga yang saya harus bayar. Nah, harga yang saya bayar adalah nonton Netflix saya. Ya, jadi saya tidak pernah nonton Netflix selama 2 tahun di awal-awal. Ya, film apa yang baru saya udah nggak tahu. Nonton bioskop saya udah nggak pernah. Ya, pokoknya saya fokus jalanin Atomi terus gitu ya. Pulang kerja ada waktu Atomi. Pulang kerja ada waktu mau nonton Netflix Atomi. Ya, 2 tahun. Nah, dan bagi beberapa yang tahu saya pencinta game ya. Nah, ini adalah dua dosa terbesar yang nonton Netflix dan game. Saya dua-duanya. Kalau nggak main game, nonton Netflix. Saya nggak pernah main game sampai 2 tahun di awal. Tidak pernah sentuh game, tidak pernah nonton. Nah, fokus saya seperti yang air tadi ya. Setitik, setitik, setitik. Kelihatannya memang nggak ada hasil ya. Kita nggak bisa mengharapkan tetesan kelima, tahu-tahu jadi lobang. Nggak mungkin Bapak Ibu ya. Kayak Anda mau nge-gym aja, bagi Anda yang nge-gym tahu ya, kayak pakai personal trainer kan nggak langsung seminggu tahu-tahu ada otot gitu ya. Sebulan juga belum tentu ada otot. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun baru kelihatan ada ototnya gitu ya. Jadi Anda sedang melakukan hal-hal yang membosankan ini, jangan cepat-cepat mengharapkan hasil besar gitu. Nah, singkat cerita, setahun penghasilan saya di Atomi kalau nggak salah itu cuma ya paling sebulan 3-4 kali pairing. Berarti sekitar 3 jutaan ya tahun pertama. Eh, Kalau saya bandingkan dengan penghasilan saya yang saya kerja sebulan 100 juta ya dari kantor saya, ini nggak ada artinya sebulan 3 juta, sebulan 100 juta. Nah, kalau orang normal ya, orang yang waras, udah pasti dia tinggalin. Ngapain saya kerja keras setahun, sebulannya cuma 3 juta? Saya toh nggak kerjain Atomi, saya punya kerjaan yang bagus, penghasilan 100 juta. Ya dong, itu orang yang waras. Tapi saya adalah salah satu orang yang kurang waras di dalam Atomi ya. Saya salah satu pengikut Chairman Pak Hangil, yaitu orang gila. Jadi saya tidak memikirkan hasil. Fokus saya bukan di hasil. Fokus saya adalah berapa banyak saya mengerjakan Atomi setiap hari. Itu fokus saya. Bukan hasilnya. Karena saya tahu, petani pun dia menanam, dia tidak mikirin besok langsung panen kan. Dia menanam ya fokusnya dia menanam saja. Dia lagi musim kasih pupuk, fokusnya kasih pupuk. Dia lagi musimnya mengairi, ya fokusnya mengairi. Sudah airin belum? Sudah kasih pupuk belum? Dia tidak melihat sudah panen belum ya, ada musimnya. Tahun kedua langsung penghasilan saya mulai menjadi 2 kali lipat ya. Lalu di akhir tahun kedua saya menjadi auto sales master.
langsung penghasilan saya 25 juta sebulan. Ya, tambah fokus saya kan. Pandemik tiba-tiba hadir kan di tahun 20. Nah, di situ saya bilang, kalau saya bisa dirumahkan gara-gara pandemik di tahun 20 bulan Maret, ini hanya hitungan waktu saja saya akan di PHK. Nah, di sini fokus saya udah bukan 1000% lagi, tapi udah seperti laser fokus 1 juta%. Udah nggak lihat kiri kanan lagi. Kalau dulu kan masih ada kerjaan kantor, ya mesti ke kantor gini. Kalau saya kan di rumah. Nah, sekarang saya bilang ke bos saya, pagi saya nggak bisa kerja. Jam 8 pagi sampai jam 12 saya tidak bisa kerja. Karena saya di rumah kan, work from home. Saya pun digaji sebagai part-time. Jam 12 ke atas baru saya kerjain kerjaan kantor. Fokus saya rubah. Yang tadinya masih dua gini, sekarang hanya satu ke Atomi. Singkat cerita ya, yang tadi saya bilang, akhir di tahun 2020 saya jadi Diamond, saya masuk Auto Sales Master. Tahun depannya 2021 masih pandemi kan, saya masih kerja dari rumah, gaji saya masih 20%. Bulan Oktober saya jadi Sharon Rose Master. Setelah itu tahun 2022 tahun lalu ya, Oktober saya tiba-tiba di PHK tanpa pemberitahuan, tanpa pesangon ya, nggak ada uang, pokoknya nggak ada apapun, tiba-tiba langsung di-cut, email saya di-block, saya nggak bisa masuk lagi, good luck dia bilang. Nah, ini adalah pelajaran untuk Bapak Ibu yang masih punya pekerjaan ya, yang masih stabil income-nya ya. Jangan senang dulu ya. Jangan bangga dulu dengan penghasilan Anda mungkin seperti saya 100 juta, bahkan ada yang lebih 200 juta ya. Selama penghasilan Anda dapatkan tidak melalui Anda sedang tidur ya, artinya Anda akan bekerja sampai mati. Nah, itu yang Anda harus ingat. Anda harus catat, Anda print di tembok atau di kamar mandi Anda setiap kali Anda masuk, Anda ingat. Selama saya tidur, tidak ada uang yang masuk, artinya saya akan bekerja sampai mati. Ya, ngerti ya? Jadi waktu saya mengerti tentang pepatah ini yang dibilang oleh Warren Buffett, saya nggak bisa santai-santai, Bapak Ibu. Walaupun penghasilan saya 100 juta dari kantor saya, ini bukan saya dapat saat saya tidur. Itu saya dapat saat saya kerja 8 jam, nyetir 4 jam, ya, nyenengin bos, tusuk teman sana-sini, politik kantor, ya, baru saya dapat. Jadi saya fokusnya adalah, kalau saya besok di PHK, apa yang terjadi dengan anak istri saya? Jadi saya nggak main-main kerjakan Atom. Memang kelihatannya uangnya kecil ya, hanya 3 juta. Tapi tahun kedua, pada saat saya menjadi Auto Sales Master, sudah bukan 3 juta. Minimal 25 juta, kadang bisa 40 juta, 50 juta. 10 kali lipat. Nah, setelah itu, setelah saya menjadi Sharon Rose, itu penghasilan seperti snowball, ya, seperti bola salju. Karena saya mengerjakannya dengan benar. Saya mengerjakannya bukan cari investor, orang cari cara cepat jadi kaya. Ya, saya betul-betul membangun jaringan konsumer yang memang pecinta produk Atomi. Itu saya bangun dengan cara seperti ini. Makanya pandemi datang, penghasilan saya makin meningkat. Ya, tahun 22 setelah saya di PHK, saya makin lebih gila lagi. Saya makin bisa lebih terbang ke Indonesia ya. Saya tahun 22 kan saya langsung kunjungi Indonesia 3 bulan loh. Bulan Juli, Agustus, September. Kita bikin vision meeting dengan 9 leader waktu itu. Keliling Malang, Bandung, Surabaya, Bali ya. Kita keliling Jakarta, Tangerang. Nah, di sini saya sudah punya kebebasan akan waktu yang disertai dengan uang. Jangan hanya punya kebebasan waktu tapi nggak punya uang. Itu gembel saya bilang ya. Punya banyak waktu tapi nggak punya uang. Atau seperti orang yang kerja UMR, nggak punya waktu juga nggak punya uang ya. Atau Anda seperti yang punya bisnis ya, punya uang nggak banyak waktu. Punya toko misalkan, Anda nggak boleh tutup. Anda harus buka toko Anda 24 jam. Nah, di Atomi kita adalah yang keempat. Semua ini kita adalah orang yang sudah punya waktu dan juga sudah punya kebebasan akan uang. Ya. Jadi yang paling seram sebenarnya itu orang-orang profesional menjalankan Atomi. Saya selalu bilang ke tim saya ya, kalau dia adalah orang yang betul-betul sudah punya kerjaan bagus, saya malah bilang ke dia gini,
Justru saya paling takut sama kamu. Loh, kenapa? Justru orang-orang model kamu ini nih, yang sudah punya kerjaan, ya, terus jalankan Atomi, saya jamin, 3 bulan, paling lama setahun kamu hilang. Bener, hilang. Terus dia nanya kan, alasannya kenapa kamu bilang gitu? Saya bilang, orang-orang model seperti ini yang profesional, yang punya kerjaan, jalankan Atomi. Sekali dia sudah berasa Atomi ini susah, tidak ada uangnya, dia akan balik kerja lagi. Dia akan dapat promosi, minta kerjaan lebih banyak. Akhirnya Anda nggak punya fokus lagi, Anda nggak punya waktu lagi untuk Atomi. Nah, itu terjadi. Ya, nggak semua, tetap ada yang masih profesional, tetap dia seperti saya ya, dia punya waktu 1 jam, dia fokus 1 jam. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang paling sering keluar masuk Atomi, ya, kayak terminal, masuk keluar, masuk keluar. Nah, orang-orang yang kedua adalah orang-orang yang tidak punya harapan lagi di hidup. Ini siapa, Bapak Ibu? Bukan artinya dia hopeless ya, artinya dia sudah tidak punya peluang untuk bisa menjadi orang sukses gitu. Ini adalah orang-orang yang sudah pensiun, orang-orang tua, orang-orang yang mungkin punya penyakit fisik ya, atau penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Kan biasa kalau orang kerja ditanya kan, Anda umur berapa? Kalau udah 60 ya nggak mungkin bos Anda mau pakai Anda lagi ya, 50 aja udah berkurang. Atau Anda punya cacat. Nah, di Atomi, kita tidak memilih-milih siapa yang menjalankan Atomi. Semua silakan. Anda orang cacat, Anda orang miskin, Anda orang kaya, konglomerat, silakan, semua boleh masuk. Nah, di sini adalah orang-orang yang punya keinginan untuk suksesnya lebih tinggi ya daripada orang-orang yang sudah punya kerjaan bagus. Ya. Jadi kalau Anda adalah salah satu bagian ini, jangan kecil hati. Justru mayoritas orang-orang yang sukses di Atomi adalah orang seperti ini. Yang sudah tidak punya harapan lagi. Kan Chairman Park bilang apa? Pada saat Anda tidak punya harapan, satu-satunya harapan adalah memiliki harapan. Itu kata-kata bingung. Saya yakin Bapak Ibu yang pertama kali juga dengar bingung. Chairman Park bilang seperti ini ya. Pada saat Anda tidak punya harapan, satu-satunya harapan adalah memiliki harapan. Harapan yang terakhir ini adalah atomi. Saya ganti katanya. Pada saat Anda tidak punya harapan, satu-satunya harapan adalah memiliki atomi. Saat ini kita semua sudah memiliki Atomi. Betul nggak? Semua kan udah jadi member ya, nggak ada member baru saya yakin. Anda sudah punya harapan di Atomi. Ini adalah satu-satunya harapan Anda memiliki Atomi. Jangan sia-siakan ini Bapak Ibu. Kalau saya saja seorang profesional melihat Atomi ini seperti berlian saya genggam erat-erat, masa orang-orang yang sudah nggak punya harapan menganggap Atomi nggak ada artinya? Itu yang saya masih kadang sedih gitu ya melihat member saya, dia yang lebih butuh daripada saya. Saya nggak diatomi pun, saya nggak akan menjadi orang kekurangan, Bapak Ibu. Ya, tapi orang-orang yang nggak punya harapan lagi, kok nggak punya fighting spirit gitu ya, melebihi orang-orang yang sudah sukses di atomi. Jadi orang-orang yang sudah sukses ini, Anda jangan melihat mereka sukses karena hoki. Ah, mereka kan jalanin sudah waktu Indonesia baru buka. Saya kan udah 4 tahun, udah telat. Salah besar Bapak Ibu. Waktu Indonesia buka, barangnya cuma 20. Itu pun 20 habis mulu, sold out mulu. Websitenya error mulu. Mau beli, check out, error. Semua pada marah tuh customer. Gimana sih nih? Katanya bisnis global. Ini mau check out aja nggak bisa-bisa gitu. Mereka menjalankannya itu lebih sulit dari kalian yang baru jalanin hari ini. Produk sudah ada 120. Nggak gampang Bapak Ibu. Sekarang Indonesia sudah ada begitu gampangnya. Begitu banyak sistem sukses. Dulu YouTube channel aja belum ada. Dulu channel Atomi Indonesia itu cuma 1 2 video ya. Saya kebanyakan yang bikin materi untuk Hemohim ya kan. Karena memang belum ada gitu ya, belum ada sistem sukses seperti sekarang. Offline seminar setiap minggu ada ODS. Di Kanada setiap 2 bulan, 3 bulan baru ada ODS. SA itu setiap 6 bulan. Aduh, saya sedih sekali ya. Indonesia itu surga Bapak Ibu untuk Atomi.
Jadi kalau Bapak Ibu masih sibuk dengan kerjaan Anda, sibuk dengan yang tadi 7 hal yang Bu Julia sudah bilang ya, itu adalah distraction ya. Saya bilang apa sih distraction, pengganggu daripada alihan kita gitu ya. Nah, ini menurut CNN, sehari manusia membuat keputusan tahu berapa? 35.000 keputusan. Satu hari loh. Satu hari kita membuat keputusan 35.000 kali. Nah, tanya ke diri Anda. Keputusan yang Anda buat, apakah itu untuk masa depan Anda? Karena hari ini adalah hasil dari keputusan kita kemarin. Betul nggak? Anda hari ini karena keputusan Anda kemarin. Jadi besok, ini adalah keputusan yang kita ambil hari ini. Artinya masa depan kita akan bisa terbentuk saat kita putuskan hari ini, bukan besok. Besok ya untuk besoknya lagi. Ya. Jadi Anda jangan tunggu sampai A, B, C. Tunggu kalau anak saya sudah besar, tunggu kalau suami saya sudah dapat kerjaan bagus, tunggu. Kalau Anda bisa kerjakan hari ini akan membentuk besoknya Anda, ya. Kalau Hmm. hidup Anda sedang sulit ya, Anda harus kerja keras. Tapi kalau hidup Anda sedang nyaman, Anda harus kerja lebih keras. Ngerti ya? Oh, Kebanyakan gitu. kan kita kebalik. Kita hidup Iya. sulit, kita kerja keras. Kita hidup lagi Betul. nyaman, kita nggak kerja keras. Justru kebalik. Pada saat Anda hidupnya sedang nyaman, Anda harus kerja lebih keras. Nah, waktu saya ketemu Atomi, itu adalah posisi di mana saya hidup lagi paling nyaman. Ya, saya mau pergi kemana aja bisa. Ya, punya uang. Ya, nggak kekurangan. Betul, karena saya baru dipromosi jadi manajer. Beda 4 bulan sebelumnya, itu saya kembang kempis. Mau bayar KPR aja nggak punya duit ya. 4 bulan setelah itu, saya ketemu Atomi, posisi saya sudah lagi enak. Jadi, ingat pepatah tadi, pada saat hidup kita sedang enak, sedang nyaman, Anda harus kerja lebih keras. Jangan kebalik ya. Nah, saya paling sering dengar orang yang terutama yang profesional nih, yang udah punya penghasilan. Aduh Mike, saya jalanin Atomi, hidup saya nggak seimbang kan. Saya mesti masih kerja lagi weekend ya, pulang kerja saya mesti kerja lagi kan. Waktu untuk keluarga kan lebih penting. Saya kan nggak bisa main sama anak, sama istri. Hidup saya jadi nggak seimbang dengan Atomi. Saya kasih tahu Bapak Ibu, tidak ada hidup yang seimbang waktu Anda merintis bisnis. Ingat itu. Kalau Anda harus pilih. Anda mau hidup seimbang atau Anda nggak mau punya bisnis. Segampang itu. Ya, saya hidup udah seimbang waktu ketemu Atomi. Sudah seimbang. Saya bisa vacation, saya bisa jalan-jalan ya. Saya weekend bisa jalan dengan anak istri, nggak usah pikirin duit. Udah seimbang. Atomi masuk, hidup saya jadi tidak seimbang. Nggak balance lagi. Tapi saya mengerti, yang namanya merintis bisnis, tidak ada hidup yang seimbang. Di awal, apa sekarang saya nggak hidup seimbang? Saya mau bangun jam berapapun bisa. Saya nggak mau bikinin Zoom Vision ini, saya bisa. Penghasilan saya sudah pasif, Bapak Ibu. Saya udah nggak perlu duduk di depan video ini untuk saya gitu ya. Ini adalah untuk semua atomian yang mau, yuk kita sama-sama merintis bisnis. Tapi ingat, jangan harapkan hidup yang seimbang. Ya, 3 sampai 5 tahun saja. Saya nggak bilang, Chairman Park juga nggak bilang selamanya. Cuma 3 sampai 5 tahun. Setelah itu, hidup Anda seimbang. Mau seimbangin kayak apa, udah seimbang sendiri. Nggak usah diseimbang-seimbangin lagi ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.